Selama jamban keluarga itu kita belum ODF, on defekasi free, jangan berharap stunting juga turun dengan signifikan. Perkenalkan, nama saya Akbar. Izin bertanya bagaimana pemerintah mengatasi masyarakat yang masih buang air besar sembarangan. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI pada tahun 2022, prevalensi stunting Provinsi Banten sebesar 20%. Meskipun selalu ada penurunan prevalensi stunting setiap tahunnya di Provinsi Banten, namun dengan jumlah penduduk yang besar membuat penanganan stunting di Provinsi Banten masih menjadi prioritas karena masih ada permasalahan yang menjadi kendala bagi Provinsi Banten untuk mempercepat penurunan stunting. Ati Pramuji Hastuti, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten mengatakan bahwa stunting pada bayi terjadi akibat kurang gizi jangka panjang yang berpotensi menyebabkan infeksi berulang dan kekurangan gizi kronis. Infeksi yang menyebabkan stunting pada anak salah satunya adalah diare. Faktor penyebabnya meliputi pola makan kurang bergizi dan sanitasi buruk, termasuk perilaku buang air besar sembarangan yang dapat mencemari lingkungan dengan kotoran manusia. Hal inilah yang dapat meningkatkan resiko penyebaran bakteri penyebab diare pada anak. Banyak faktor penyebab stunting. Salah satu faktor penyebab stunting adanya infeksi berulang pada anak. Infeksi apa yang sering menyebabkan stunting pada anak? Adalah pertama, diare. Lalu, bagaimana hal ini bisa terjadi? Buang air besar sembarangan nyatanya dapat mengundang kehadiran banyak lalat dan cacing. Karena pembuangan akhir kotoran tidak ke septic tank, tapi ke kolam atau sawah, langsung ke sungai atau danau atau laut, langsung ke lubang tanah atau ke pantai atau kebun. Hal ini dapat menimbulkan resiko penyakit cacingan, terutama jika anak-anak tidak menggunakan alas kaki ketika bermain di luar rumah serta tidak mencuci tangan dan kaki setelah bermain di luar rumah. Mengkonsumsi makanan yang tidak ditutupi oleh tutup saji, kemudian dihinggapi oleh lalat yang sebelumnya sudah hinggap di kotoran juga dapat mengakibatkan diare. Ati menambahkan, diare dan cacingan dapat berdampak buruk pada status gizi anak karena mengganggu proses penyerapan nutrisi pada pencernaan serta energi yang diperoleh dialihkan untuk memproduksi antibodi guna melawan patogen. Jika diderita oleh bayi, dapat menyebabkan berat badan turun dan apabila dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, tentu akan mengakibatkan stunting. Makanannya hanya cukup untuk memperbaiki dari infeksi yang ada. Belum lagi diarenya sampai dehidrasi. Nah, jadi stunting ini bukan hanya orang kurang makan. Dengan begitu, kita dapat menyimpulkan bahwa ada keterkaitan antara perilaku buang air besar sembarangan dengan angka prevalensi stunting. Pemerintah Provinsi Banten melalui OPD yang menangani stunting bersama-sama dengan pemerintah kabupaten kota juga stakeholder saat ini tengah bahu-membahu melakukan upaya-upaya percepatan penurunan stunting seperti pemenuhan asupan gizi tambahan, pencegahan pernikahan dini, sosialisasi pentingnya gizi dan pencegahan stunting, serta tentu saja mengubah perilaku masyarakat untuk tidak melakukan buang air besar sembarangan dengan menyediakan jamban keluarga di masyarakat. Selama jamban keluarga itu kita belum ODF, on defekasi free, jangan berharap stunting juga turun dengan signifikan. Namun, upaya-upaya tersebut akan menjadi tidak berarti tanpa adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Kita semua berharap dengan dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat, Provinsi Banten dapat mencapai target nasional 14% pada tahun 2020.